INKP ini ya saya sendiri rugi Pak, gede di sini. Jadi apa namanya ada saham-saham yang cuan, tapi ada juga saham-saham yang rugi. Salah satunya INKP ini. Dan terus terang ya saya sendiri kecewa ya, karena apa ya? Maksudnya ya ini memenuhi semua kriteria yang saya sebutkan itu loh, murah, kinerjanya bagus, prospek kedepannya juga cerah gitu kan. Tapi ya lebih karena itu sih, karena kondisi pasarnya yang sekarang IHSG kembali turun di 6.700. Nah, pertama gini, tadi Pak Indra bertanya soal proyek barunya ya, apa namanya, pabrik barunya di Karawang yang memang gede banget itu Pak. Nilainya itu 54 triliun, dan kalau misalnya itu nanti jadi kapasitas produksinya INKP ini akan naik hampir 50% dari kapasitas produksinya saat ini, yang memang sudah mentok. Jadi memang mau tidak mau harus bikin pabrik baru. Ya. Nah, karena pabriknya gede banget Pak Indra, maka kita juga tidak bisa berharap selesai dalam waktu hanya katakanlah 6 bulan atau 12 bulan. Paling cepat 1 tahun ke depan, malah bisa 2 tahun. Karena gede banget kan, untuk bersihin lahannya aja butuh waktu berapa lama. Yang itu artinya, meskipun kalau kita lihat dalam waktu misalnya 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, kinerja INKP harusnya bakal bagus, profit gede, yakni ketika pabrik baru ini akhirnya beroperasi. Tapi dalam waktu singkatnya, dalam waktu dekatnya, katakanlah kuartal depan atau kuartal depannya lagi, labanya INKP ini mungkin justru akan turun. Kenapa Pak Indra? Karena untuk biaya pembangunannya kan perusahaannya harus ambil utang. Dan kalau udah punya utang, berarti udah harus bayar bunganya dari sekarang. Meskipun pabriknya belum beroperasi. Itu yang harus diperhatikan. Artinya dalam jangka pendeknya labanya INKP ini mungkin akan turun dulu tahun 2023 ini. Nah itu sih sebenarnya yang jadi tergantung kita lihatnya bagaimana. Kalau kita lihatnya dalam jangka panjang, INKP bagus Pak. Tapi untuk jangka pendek 2023-nya, ya itu tadi, mungkin sahamnya nggak akan kemana-mana dulu karena biar bagaimanapun orang lihatnya laporan keuangan. Kalau labanya turun, ya udah sahamnya berat untuk naik. Meskipun harusnya juga nggak akan turun lebih dalam lagi ya, karena valuasinya yang sudah sangat rendah itu 0,4 PBV-nya itu. Lalu yang soal rugi kurs, ya sebenarnya bukan karena rugi kurs saham INKP ini turun. Balik lagi karena IHSG-nya turun Pak. IHSG sekarang 6.700 loh, bukan 7.000. 2 minggu yang lalu IHSG kita 6.900, saham-saham pada naik semua. Tapi sekarang turun lagi. Dan itu normal, sekarang bulan Mei. Memang biasanya bulan Mei itu IHSG agak-agak turun dulu gitu loh. Biasanya seperti, tapi nanti bulan Juni dia naik lagi. Tapi INKP bukan turun karena rugi kursnya. Karena apa? Anda coba cek sendiri harga sahamnya. Pak Indra bisa cek sendiri. Kemarin, waktu di bulan April atau bulan Maret, posisi terendah INKP itu di 6.800 Pak. Hari ini 7.200. Jadi betul 7.200 turun dibanding kemarin 7.800. Tapi masih lebih tinggi dibanding posisi terendahnya 2 bulan yang lalu. Artinya turunnya ya bukan karena rugi kursnya, karena penurunan IHSG. Pendapatan INKP masih naik, laba bruto masih naik, laba usaha juga masih naik. Dan prospek kedepannya cerah karena ya kita tahu kebutuhan kertas, bukan untuk kertas cetak ya sekali lagi, tapi kertas industri. Pabrik yang baru ini juga fokus 100% memproduksi kertas industri untuk karton, kardus, bungkus paket, dan seterusnya. Nah, itu volume permintaannya masih tumbuh terus. Nah, jadi rugi kurs ini kan tidak real kan, hanya bersifat pembukuan. Secara operasional, secara cash flow sebenarnya dia perusahaan masih tumbuh. Orang akan melihat itu, jadi ya sudah sahamnya nggak akan turun lebih dalam lagi menurut saya. Kalau nanti IHSG agak-agak naik, ya dia akan naik lagi. Cuman balik lagi, satu, sekarang orang udah lihat laporan keuangannya labanya sedikit turun karena rugi kurs. Yang kedua, terkait pembangunan pabriknya tadi, utang INKP akan meningkat, tapi pabriknya baru akan beroperasi tahun depan, artinya labanya ya mungkin akan lanjut turun sampai akhir tahun 2023 nanti. Dengan demikian, meskipun tadi Pak Indra bilang
Yang kalkulator intrinsik itu nggak masuk akal karena kalau kita masukin angka-angkanya di situ, targetnya bisa sampai 34.000. Ya, Pak Indra, kita katakan tidak masuk akal karena apa? Karena INKP memang tidak naik setinggi itu. Waktu saya bilang IMAS bakal naik ke 2.400 ketika harganya di 900, juga orang-orang ragu ketika itu. Masa iya bakal naik setinggi itu? Kenyataannya benar IMAS naik setinggi itu, bahkan lebih tinggi lagi. Karena belum kejadian makanya orang nggak percaya Pak. Nah tapi untuk saat ini, kondisinya kan berbeda dengan tahun 2022 kemarin ketika labanya INKP ini masih naik. Ya. Sekarang labanya turun dan kemungkinan sampai akhir tahun akan turun. Ya kalau begitu, maka nilai wajarnya juga harus kita sesuaikan. Harga sekarang masih murah, tapi target harganya ya nggak lagi mencapai setinggi itu. 10.000 juga kayaknya nggak, agak berat karena IHSG, saya tidak melihat skenario IHSG itu akan bullish lagi Pak. Karena ya itu ya IPO gede-gede itu masih terus aja sampai sekarang dan sahamnya ujung-ujungnya turun, akhirnya IHSG terseret turun gitu loh. Jadi IHSG sebenarnya gini, kalau IHSG naik misalnya ke 7.500, INKP itu harusnya sekarang udah 20.000 Pak. Tapi karena IHSG sekedar bertahan di 7.000 aja susahnya minta ampun gitu ya, akhirnya INKP turun. Cuman kalau besok-besok IHSG naik ke ya 6.900, 7.000, INKP juga akan naik ke 8.000, 9.000 seperti itu. Tapi ya udah segitu aja targetnya untuk saat ini ya. Kalau kita berharap dia naik lebih tinggi lagi dari itu, harus tunggu sampai nanti tahun 2024 ketika pabriknya selesai, dan saya yakin pabriknya akan selesai, tidak akan delay. Kenapa? Karena ini Sinarmas Pak, bukan grup ecek-ecek gitu loh. Bagi mereka duit 54 triliun ya gampang lah. Aman itu, pasti jadi gitu, seperti itu gitu ya. Tapi ya tetap aja perlu waktu, tahun depan gitu loh. Jadi untuk sekarang, ya kita nggak bisa berharap sahamnya akan naik sangat tinggi. Tapi kalau Anda pengen hold terus, ya mudah-mudahan 2024 nanti ya, rugi kurs ini kan harusnya udah nggak ada lagi nih ketika ya rupiah sudah stabil, pabrik barunya beroperasi, labanya kembali naik, baru sahamnya mudah-mudahan ketika itu juga IHSG udah lebih baik, apalagi pemilu ya, baru deh sahamnya ke 10.000, 12.000 dan seterusnya. Tapi ini kalau kita bicara jangka menengah panjang. Kalau dalam jangka pendek 3 bulan gitu ya mungkin ya paling cuman ke 8.000, 9.000 aja untuk saat ini. Cukup Pak Indra? Ya, terima kasih Pak. Lanjut ya.